Halo teman-teman, balik lagi di series belajar Automa. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat scraping data sederhana. Nah, website yang mau kita ambil datanya atau scraping datanya itu di website Quotes ini. Nah, disclaimer dulu ya, kalau misalkan video ini hanya untuk tujuan edukasi tanpa bermaksud apapun. Oke, mungkin itu dulu ya. Langsung aja kita balik ke dashboardnya. Nah, kita buat workflow baru. Nah, kita kasih nama scraping ya misalnya. Nah, di sini untuk blocks pertamanya itu kita ambil yang new tab ya. Kita cari yang new tab. Nah, di sini langsung kita hubungkan aja. Langsung kita masukkan website tadi ya, URL website tadi. Nah, sebagai uji coba, kalau misalkan udah berhasil dibuka, langsung kita execute. Nah, kalau misalkan seperti ini, tampil quotes to script-nya, artinya ini seharusnya sudah berhasil. Dan dia juga udah menampilkan website-nya, berarti blocks pertama ini sukses. Nah, selanjutnya, setelah kita new tab ya, drag blok dari new tab, selanjutnya kita lihat dulu nih, kembali lagi ke websitenya, data apa aja sih yang mau kita ambil. Nah, untuk data yang mau kita ambil itu tentu aja yang pertama itu adalah dari kontennya atau quotes-nya itu sendiri. Jadi ini ya, terus juga yang kedua itu data untuk autornya. Jadi kita goals itu akan mengambil semua data yang ada di website ini, dan data yang diambil itu adalah quotes-nya dan juga autornya. Cukup dua itu aja ya. Kita buat simpel aja. Nah, balik lagi ke dashboard Automa. Untuk bisa ngambil tag tersebut, kita butuh blok yang namanya getText ya. Nah, kita ambil getText ini, kita hubungkan kembali. Terus kemudian, nah untuk selektornya, kita gunakan select elemen aja. Dan di sini kita seleksi ini dari quotes-nya, kita ambil. Terus kita copy lagi, kembali ke dashboard. Dan di sini, nah, sebelum melanjut ke author, nanti hasil dari ambil dari quotes ini mau kita apakan? Apakah kita mau assign ke variabel atau kita mau insert ke table? Nah, untuk workflow yang sekarang kita lebih baik coba yang table aja, karena nanti kan banyak sekali namanya list-listnya. Jadi kita masukkan table. Nah, untuk bisa dimasukkan table, nah kalau kita klik ini kan kosong. Nah, kalau misalkan kita mau masukin table, kita mesti buat dulu ya table di sini. Kita buat dulu kolom-kolomnya. Nah, kolom apa aja nih yang mau kita buat? Nah, pertama udah pasti autornya. Autor dari quotes tersebut ya. Ini kita masukin autornya. Terus kolom kedua itu kontennya atau quotes-nya itu sendiri ya. Kita add. Nah, cukup gini aja. Kita udah buat dua kolom, author dan juga kontennya. Kita kembali ke dashboardnya, dan kalau misalkan kita klik lagi, nanti dia akan muncul dua kolom ya. Nah, kolom pertama ini kita masukin ke kontennya aja. Terus untuk selanjutnya kan kita mau ngambil autornya ya. Kita balik lagi, kita drag untuk blocks berikutnya, get text lagi. Terus ini untuk kita ambil autornya. Nah, kita select elemen. Terus ini jangan lupa kita insert ke autornya. Cukup gini dulu ya, kita lihat dulu apa hasilnya. Kita eksekusi. Dan kita kembali lagi, kita lihat logs-nya, dan dia berhasil ya. Nah, terus ini ya, semuanya berhasil. Nah, gimana cara ngelihat hasil dari tabelnya? Nah, di sini ya ada beberapa tabs ya. Nah, di sini ada table. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya.
Jadi ini kontennya dan juga autornya. Dan udah berhasil kita ambil atau scraping. Tapi permasalahannya dia cuma satu ambil datanya. Padahal kan kita goalsnya itu mengambil banyak data ya. Nah untuk itu, untuk kita bisa ngambil banyak data, kita perlu yang namanya blocks loop data. Nah, seperti apa sih tampilan dari loops data? Bloknya itu, kalau misalkan kita scroll data, nah seperti ini ya. Jadi apa sih fungsi loop data? Atau mungkin kalau teman-teman developer lebih kenal looping ya. Jadi apa sih itu looping? Jadi gampangnya, looping itu perulangan ya. Looping itu adalah perulangan. Jadi kalau misalkan kita coba terjemahkan, jadi looping itu adalah iterasi atau perulangan. Jadi di perulangan pertama, kalau misalnya kita pakai looping, dia pertama akan mengambil apa namanya? Dia akan mengambil kontennya, quotes-nya dulu, terus kemudian dia juga akan mengambil autornya. Itu di perulangan pertama atau di iterasi pertama. Terus di iterasi kedua, dia akan kembali mengambil yang kontennya atau quotes-nya, terus juga autornya, terus di perulangan ketiga atau iterasi ketiga dia juga akan mengambil sama, begitu seterusnya sampai iterasi terakhir atau konten terakhir ya. Jadi looping datanya mengikuti data dari website ini. Kurang lebih gitu gambaran untuk block loop data. Jadi dia akan selalu terus-terusan iterasi ya sampai mencapai limit dari data itu sendiri yang ada di websitenya. Nah, gimana cara pakainya? Ini kita edit lagi ya, apa namanya, blok yang ada di dashboard ini. Nah, untuk kita pakainya kita langsung aja drop ya, drop blocksnya ini, terus kita langsung hubungkan ke sini. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan dari loop datanya ini adalah loop ID-nya. Ini nanti kita butuh ya sebagai tanda lah. Kalau misalkan ID-nya dari blok sini adalah seperti ini. Nanti kita butuh ID-nya. Terus selanjutnya apa yang mau kita loop ya? Looping itu melalui apa? Kita mau looping melalui elemen ya. Jadi elemen-elemen nanti akan kita looping. Nah untuk kita bisa looping elemen, kita mesti targetin dulu nih elemen apa yang mau kita looping. Nah untuk itu kita langsung klik aja select an elemen. Pas kita klik select an elemen, nah di sini kan ada bisa nih kita select. Nah untuk kita bisa menggunakan fungsi loop, di sini ada tombol yang namanya select a list of element. Jadi menseleksi banyak elemen. Nah kita klik ya. Di sini nantinya kalau misalkan kita mengarahkan ke kartnya ini, dia akan terseleksi banyak elemen. Nah jadi kita perlu seleksi induknya dulu ya sebelum nanti kita konten-kontennya. Nah kita seleksi nih induknya nih. Kalau misalkan udah terseleksi induknya, terus juga banyak elemennya, kita select aja langsung select elemen. Nanti dia akan masuk di sini nih ya. Jadi sudah berhasil terseleksi. Kemudian selanjutnya kalau misalkan udah induknya udah terseleksi di blok loop data ini, selanjutnya kita langsung spesifik nih elemen apa yang mau kita ambil. Nah di sini kan tadi kita udah ambil quotes-nya atau kontennya. Nah karena kita tadi pakai blok loop data, kita modifikasi sedikit. Ini kita hubungkan dulu ya. Ini kita sambungkan dulu. Nah, di sini untuk bisa ngambil looping datanya, nah kita perhatikan dulu di sini apa namanya, kita balik lagi, kita selectkan elemen. Nah, kalau misalkan tadi ya, ini kita seleksi elemen induknya, terus kemudian kita langsung nih spesifik ke kontennya. Nah, di sini nih, nanti kan langsung terseleksi itu ya. Konten-konten lainnya juga terseleksi, kemudian kita copy aja. Kita copy lagi, kita masukin kembali ke sini. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat persamaan dari
elemen induknya dia kan sampai div dong nih, row child yang kedua, terus terakhir ada call MD8 div. Persamaannya juga sama ya, kurang lebih row call 8 sampai div doang ya kalau misalkan elemen induk. Nah ini kita bisa ganti ya menggunakan langsung dari loop datanya. Caranya kita pakai kurung kurawal, terus di sini loop data ya. Ini agar kita terintegrasi dengan blok loop data. Terus kita .id-nya. ID-nya nih ID berapa nih? Kita copy aja ID-nya. Terus kita balik lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengambil elemen induknya, terus spesifik langsung ke di codes-nya atau kontennya. Sama juga dengan yang autornya. Kita copy lagi yang autornya. Ini kita biar lebih jelas kita balik lagi deh. Sekarang ke yang Albert Einstein autornya kita copy lagi atau misalkan elemen. Kan udah dapet nih ya sampai sini nih ya. Kalau misalkan elemen induknya, terus kita ganti. Jadi menggunakan blok dari loop data ini. Biar nanti dia terintegrasi ya. Kalau misalkan kita nggak integrasikan dengan loop data, maka nggak berhasil atau kita nggak bisa menseleksi semua elemen. Ini kita langsung integrasikan pakai blok loop data kalau misalkan udah. Terus terakhir itu kita butuh blok loop break ya, loop breakpoint untuk menghentikan loopingnya ini ya. Kalau misalkan kita nggak pakai loop breakpoint, nanti dia nggak akan berjalan sesuai dengan keinginan kita, atau dengan kata lain datanya itu hanya diambil satu ya, bukan banyak data. Jadi kita butuh yang namanya loop breakpoint ini. Nah, terus di loop breakpoint ini kita butuh ID ya, ID dari loop data. Ini kita langsung copy aja ID-nya, langsung kita copy di sini. Dan langsung kita save ya. Dan kita lihat hasilnya apakah sudah berhasil. Kita langsung eksekusi. Kita tunggu dan sudah berhasil. Kita balik lagi ke logs-nya. Dan kita langsung lihat dan logs-logsnya ya. Dan dia sudah banyak sekali perulangan datanya ya. Dan kita lihat di tab stable. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, sudah berhasil mengambil banyak data sekaligus ya. Nah, dari table ini teman-teman juga bisa langsung ekspor data ya. Kalau misalkan teman-teman tuh mau download datanya, bentuknya bisa JSON, terus juga bentuknya CSV atau plain text ya. Jadi teman-teman bisa langsung ekspor aja datanya. Nah, jadi kalau misalkan sudah berhasil ya, teman-teman bisa coba langsung praktekkan aja, teman-teman langsung praktekkan biar teman-teman bisa langsung mencoba dan juga bisa langsung praktekkan juga ke studi kasus lainnya atau di website lainnya ya. Mungkin itu aja dulu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada kendala, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.